Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Daniar dari kelas PGSD 8B, mata kuliah Pramuka, dosen pengampu Bapak Muhammad Dwi Kurniadi, MPD. Saya akan menjelaskan sejarah kepanduan dunia. Kepanduan dunia berawal dari pemikiran seorang pemuda di Inggris yang merangkum pengalamannya saat bertugas di India dan Afrika. Ia bernama Lord Baden-Powell of Jewell dengan nama lengkap Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Ia lahir tanggal 22 Februari 1857 di London. Ayahnya seorang profesor geometri di University of Oxford yang meninggal pada saat Powell masih kecil. Kemudian Powell bergabung dengan pasukan Hussars ke-13 di India pada tahun 1876. Tahun 1888 hingga 1895 ia sukses bertugas di India, Afghanistan. Pengalaman tersebut ia tulis menjadi sebuah buku dengan judul AIDS to Scouting. Tujuannya memberi petunjuk kepada tentara Inggris untuk bekerja, berjalan, dan bertugas dengan baik. Kemudian untuk menguji kebenaran isi buku, 21 pemuda Boys Brigade mengundang Powell di perkemahan pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari. Setiap hari Powell mencatat pengalamannya dan menjadikan sebuah buku dengan judul Scouting for Boys. Lalu kemudian kelompok anak muda melakukan penyerangan di Brunei dengan nama kelompoknya yaitu Boys Brigade menjadi Boy Scout, lalu menjadi Scouting for Boys. Kemudian ajaran Powell berkembang. Lalu Powell minta untuk pensiun dari tentara dengan pangkat terakhirnya yaitu Lieutenant. Kemudian menikah dengan Olive tahun 1912 dan dianugerahi 3 orang anak. Kemudian pada tahun 1920 Powell diangkat sebagai Bapak Van Dusen Dunia dan kembali ke tempat tanah yang ia cintai yaitu Afrika. Beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1941 dan diantar dengan para pandu yang menyayanginya ke tempat peristirahatan terakhir. Selanjutnya akan menjelaskan gagasan pendidikan kepramukaan. Gagasan Powell yang cemerlang akhirnya menyebar ke berbagai negara termasuk Nederland atau Belanda yang dinamakan dengan Pathfinder, lalu dibawa ke Indonesia oleh orang Belanda dengan organisasi Persatuan Pandu Hindia Belanda. Dengan adanya larangan pemerintah Hindu Belanda istilah Pathfinder, maka Kiai Haji Agus Salim menggunakan nama Pandu. Pada tahun 1930, organisasi seperti IFO, PK, dan PPS bergabung menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1931 terbentuklah PAPI atau Persatuan Antar Pandu Indonesia berubah menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Secara resmi, Gerakan Pramuka diperkenalkan rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961 sebagai Hari Gerakan Pramuka. Pendidikan kepramukaan sesuai dengan gagasan penciptanya untuk menunjang keberhasilan pembinaan peserta didik, perlu adanya pendidikan untuk orang dewasa yang bertindak sebagai pamong, sebagai pengabdian dari para sukarelawan. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Kepanduan Nasional. Gerakan pendidikan kepanduan di tanah air sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Pada tahun 1912 dimulai latihan sekelompok pandu di Batavia atau
nama Jakarta pada masa penjajahan Belanda. Hal itu pula menarik perhatian dari Bapak Pandu Sedunia, Powell, bersama sang istri dan anak-anak mereka mengunjung organisasi kepanduan di Batavia, Semarang. Namun ketika Belanda kembali mengadakan agresi militernya, Pandu rakyat dilarang berdiri di daerah yang dikuasai oleh Belanda. Hal tersebut memicu munculnya organisasi lain seperti KPI, PPI, dan GEM. Pada perkembangannya, kepanduan Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi yang tergabung dalam Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Selain masih ada golongan yang tinggi, sehingga membuat Perkindo menjadi lemah. Untuk mencegah hal itu, Presiden Soekarno dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX menggagas peleburan organisasi kepanduan dalam satu wadah. Kemudian Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan di Indonesia menjadi satu dilebur dengan nama Pramuka. Gerakan Pramuka diawali dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan. 9 Maret 1961 menjadi hari tunas Gerakan Pramuka. Tanggal 14 Agustus 1961 diperkenalkan secara resmi kepada rakyat di suatu upacara di Istana Negara dengan ditandai penyerahan panji oleh Presiden Soekarno-Soeharto kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang menjadi ketua pertama Kuarti Nasional, lalu diteruskan dengan suatu barisan defil yang terdiri dari para pramuka di Jakarta dengan dikeliling kota. Sejarah berdirinya Gerakan Pramuka di Indonesia. Sejarah Gerakan Pramuka di Indonesia bermula pada masa di mana Indonesia dijajah oleh Belanda. Bapak Pramuka Indonesia adalah Hamengkubuwono IX. Sejarah Gerakan Pramuka pada masa penjajahan, munculnya cabang dari Belanda, Vatvinder organisasi tahun 1112. Pada tahun yang sama, Mangkunegara VII membuat organisasi yaitu JPO, Japanese Vatvinder Organization, yang pertama di tanah Nusantara. Tahun 1928 hingga 1935, organisasi kepanduan melopori lahirnya Gerakan Pramuka di Indonesia, terdiri dari IPI, Pandu Indonesia, PK, Pandu Kesultanan, SPK, Sinar Pandu Kita, sementara organisasi keagamaan salah satunya Kepanduan Masehi Indonesia atau KMI. Gerakan Pramuka di Indonesia sempat melambat ketika penjajah Belanda pulang. Hal ini menyuluti kemarahan banyak publik karena Pandu tidak dilanjuti. Gerakan Pramuka pada masa Republik Indonesia bulan 9 1945, tokoh Gerakan Pandu membentuk panitia yang baru sebagai panitia kerja yang diketuai KPI, Kesatuan Kepanduan Indonesia. Pandu rakyat Indonesia menghadapi masa sulit ketika hendak berkembang, salah satunya penyerangan kembali oleh Belanda. Pandu rakyat sehingga dipaksa berhenti. Tanggal 20 hingga 22 Januari 1960 tentang bagaimana putusan untuk mencapai konsep yang baru, memberi kesempatan untuk menyejahterakan kembali organisasi yang runtuh. Kemudian kongres ini menambah bagaimana masyarakat sekarang kini mampu membuat organisasi kepanduan mereka sendiri. Sekian penjelasan mengenai sejarah berdirinya Gerakan Pramuka Indonesia. Terima kasih.
Go find any search in your